Setiap keluarga pasti memiliki konvensi atau pegangan hidup dalam menjalani kehidupan berumah tangga, termasuk keluarga-keluarga Kristen. Konvensi atau pegangan hidup ini sangatlah penting di dalam kehidupan, termasuk di dalam keluarga, karena akan menjadi pengarah di dalam seluruh kehidupan kita, secara khusus dalam kehidupan berkeluarga. Dengan pegangan hidup ini, kita akan mampu menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di depan kita. Sebab kita tidak tahu, atau siapapun dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ada begitu banyak pribadi atau ada begitu banyak orang maupun keluarga-keluarga yang terlena dengan keadaan yang mereka jalani saat ini. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami. Dan bagi sahabat Damar yang merasa terberkati oleh video ini, jangan lupa share video ini ke kerabat dan juga keluarga, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang keluarga dan konvensi atau pegangan hidup. Merujuk dari tema ini, kami mau berbagi dari satu kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi percakapan kita dari Yeremia pasal 17 ayat 5-8. Demikian kata firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin, yang tidak berpenduduk. Sebaliknya ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sahabat keluarga Damar, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mau membawa atau mengajak kita sekalian untuk melihat sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan bersama-sama, untuk kita percakapkan di rumah kita dan kita persiapkan. Apa yang menjadi pegangan hidup di dalam kehidupan keluarga kita. Sebab setiap keluarga pasti memiliki konvensi atau pandangan atau pedoman hidup di dalam menjalani kehidupan berumah tangga, termasuk keluarga-keluarga Kristen. Pegangan atau pedoman hidup ini sangat penting, sebab itu akan mengarahkan kehidupan berkeluarga. Dengan pegangan hidup ini atau pedoman hidup ini, kita akan mampu menghadapi keadaan yang sukar ke depan. Kemungkinan yang akan kita hadapi, yang akan terjadi di depan. Sebab kita tidak tahu, atau tidak satu orang pun tahu apa yang akan kita alami ke depan. Ada begitu banyak keluarga-keluarga, termasuk keluarga Kristen, yang terlena dengan keadaan mereka. Mungkin karena mereka sudah dalam posisi yang baik, bahkan boleh dikatakan keadaan ekonomi mereka sangat baik, sangat mapan. Status sosial mereka sangat baik. Sehingga bagi mereka, kami tidak akan
terjadi sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kami. Karena mungkin keluarga itu memiliki modal yang besar, mungkin mempunyai perusahaan atau kerja dengan jabatan yang tinggi. Tetapi pertanyaannya, siapa yang tahu dengan keadaan besok? Siapa yang tahu, yang bisa pastikan apa yang akan terjadi pada minggu depan, pada bulan depan, atau pada tahun depan? Tidak ada satupun manusia yang mampu memastikan keadaannya di hari-hari ke depan. Oleh karena itu, kami mau berbagi, sebab kami banyak mendapatkan keluhan atau curahan hati dari banyak orang tentang kehidupan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa kehidupan mereka jadi seperti saat ini. Itu di luar dari pemikiran mereka, itu di luar dari perkiraan, bahkan dari setiap persiapan mereka. Sahabat keluarga Damar, siapa yang bisa menyangka kalau pandemi COVID-19 ini akan terjadi sampai saat ini, di mana pandemi COVID-19 ini akhirnya memporak-porandakan segala aspek kehidupan kita. Siapa yang tidak terdampak dengan pandemi COVID-19 ini? Mungkin sebagian besar di antara kita berpikir pada awal COVID-19, mungkin COVID ini hanya berlangsung paling lama 6 bulan. Artinya bahwa dengan kurun waktu 6 bulan kita masih mampu bertahan. Tetapi kita bisa lihat bersama, sampai hari ini COVID-19 belum berakhir. Sementara di sisi lain, begitu banyak yang berdampak. Kita lihat bersama, bukan hanya orang yang biasa-biasa saja terdampak. Orang yang memiliki usaha yang besar pun terdampak. Bahkan ada begitu banyak pengusaha-pengusaha perhotelan akhirnya harus menjual hotel mereka. Apakah mereka pernah berpikir situasi seperti ini? Tentu tidak. Sahabat keluarga Damar, siapa yang bisa tahu bahwa kita masih tetap bisa bekerja? Siapa yang masih bisa memastikan bahwa kehidupan kita akan terus baik seperti saat ini? Akibat dari pandemi COVID-19, ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Apakah mereka telah memperkirakan hal ini? Tentu tidak. Sehingga ada begitu banyak masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga-keluarga, termasuk keluarga-keluarga Kristen. Karena masalah-masalah yang mereka hadapi, yang tidak terpikirkan. Siapa yang bisa tahu di dalam satu keluarga yang mungkin keluarga itu keluarga yang mapan? Karena kepala rumah tangga, karena bapaknya misalnya dia seorang pengusaha. Siapa yang bisa tahu dalam sekejap usahanya mengalami kebangkrutan? Kemudian bapaknya meninggal misalnya. Dan semua harta habis. Sementara keluarga ini sudah terbiasa dengan hidup mewah. Apa yang terjadi kira-kira? Tentu mereka akan mengalami depresi yang luar biasa. Hidup ini bagaikan roda yang terus berputar. Kita yang ada di atas tidak selamanya kita berada di atas. Pengkhotbah katakan bahwa di bawah matahari ini, di bawah kolong langit ini, segala sesuatu sia-sia. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, adakah kita pernah berpikir tentang kehidupan kita? Engkau seorang bapak, apakah engkau pernah berpikir tentang hidupmu seandainya Tuhan memanggil engkau dengan tiba-tiba? Mungkin engkau dalam kondisi yang sehat. Engkau seorang ibu.
Tuhan memanggil engkau dalam kondisi yang juga sehat. Apa yang akan terjadi dengan anak-anakmu? Kita tidak bisa katakan, Tuhan tunggu dulu. Kita tidak tahu keadaan. Begitu juga di dalam hal pekerjaan, di dalam hal usaha, apapun di bawah kolong langit ini. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, pegangan hidup ini sangat penting untuk kita miliki. Sebab dengan pegangan hidup ini, kita akan mampu menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, bahkan yang paling buruk sekalipun. Saya banyak menyaksikan keluarga-keluarga Kristen yang mengalami banyak masalah, bahkan depresi, karena mereka tidak pernah berpikir apa yang mereka alami seburuk itu. Tetapi toh terjadi. Bahkan ada yang mempersalahkan Tuhan dalam hal ini. Mereka katakan Tuhan itu jahat untuk mereka. Mereka sudah baik, sudah melayani Tuhan, sudah memberi apa yang mereka punya untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi mengapa menjadi seperti yang mereka alami? Tidak sedikit kita bisa mendengar akan hal itu. Ada juga yang tidak berani mengatakan hal itu, tapi dalam kehidupan sikap mereka, sebenarnya mereka juga mempersalahkan Tuhan. Ini terjadi karena mereka tidak punya pegangan. Sekalipun orang Kristen. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, mari kita belajar dari Ayub. Adakah Ayub akan mengetahui bahwa keadaan dia akan menjadi buruk? Ayub yang kaya raya, Ayub yang punya semuanya, dalam sekejap hilang, bahkan anak-anaknya juga. Adakah dalam benak Ayub berpikir bahwa semuanya itu akan terjadi? Belum lagi kondisi Ayub yang akhirnya juga dia harus mengalami sakit penyakit yang mengerikan. Mungkin kita akan katakan, oh ini karena dosa Ayub. Ini karena Ayub korupsi. Ini karena Ayub berlaku tidak adil. Tetapi sayang Alkitab tidak mengatakan itu. Justru Alkitab katakan berbalik dari itu. Ayub orang yang benar. Yang saya mau katakan kepada kita, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, tidak ada satupun di antara kita yang bisa tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang tahu. Kita boleh merencanakan sesuatu. Bahkan ada keluarga-keluarga yang sudah menginvestasikan, menyimpan uang untuk anak-anak mereka, supaya anak-anak mereka tidak mengalami kesusahan. Pekerjaan mereka begitu baik, tetapi dengan satu peristiwa, satu masalah, pekerjaan mereka hilang. Mereka tidak lagi memiliki pekerjaan itu, pendapatan tidak ada lagi. Mereka mengalami kesulitan, harus mencari pekerjaan, tetapi mereka tidak mendapatkan pekerjaan itu. Akhirnya, apa yang mereka simpan untuk anak-anak mereka, akhirnya mereka makan. Itu harus mencukupkan kehidupan mereka. Kenapa? Karena gaya hidup keluarga juga. Anak-anak yang sudah terbiasa sekolah di tempat yang mahal, waktu orang tuanya, bapaknya menyampaikan usul supaya tidak sekolah di tempat itu, baik istrinya, ibu dari anak-anak maupun anak-anak protes, katakan tidak. Apa kata orang? Apa kata dunia? Akhirnya dipaksakanlah untuk tetap sekolah di tempat yang sangat mahal, sementara bapak ini tidak dapat pekerjaan. Akhirnya apa yang mereka simpan untuk anak-anak itu dipakai. Apa yang terjadi kemudian, saudara? Mereka mengalami kesulitan yang luar biasa setelah itu. Padahal mereka sudah merencanakan begitu matang untuk kehidupan keluarganya. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar,
Bagaimana kita menyikapi situasi ini, di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagai keluarga Kristen, marilah kita menyikapi setiap kehidupan yang kita jalani ini. Sudah banyak contoh-contoh yang kita saksikan, baik dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, mungkin keluarga kita, bahkan di Alkitab, sudah memberikan contoh kepada kita. Oleh karena itu, pegangan hidup itu atau pedoman hidup ini sangat penting untuk kita miliki. Sebagai orang percaya, sebagai keluarga Kristen. Sebab firman Tuhan atau Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan kalau kita sudah menjadi percaya kepada Yesus, maka kalian orang-orang percaya kepada Yesus tidak menghadapi masalah. Tidak demikian. Tuhan tidak pernah berjanji demikian. Bahkan seperti yang saya sudah katakan tadi, Ayub saja yang sudah hidup benar, dia mengalami kesulitan itu. Artinya bahwa kita pun bisa menghadapi hal-hal yang sulit yang tidak pernah kita bayangkan. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, hendaknya setiap kita, keluarga-keluarga Kristen, sahabat keluarga Damar, milikilah pegangan hidup. Apa pegangan hidupmu? Seperti jualan-jualan, ada yang jualan makanan, ada orang katakan, oh ini ada penglaris, ada pegangannya. Boleh-boleh saja. Demikian juga di dalam keluarga kita. Keluarga saya, kami punya pegangan hidup. Bagaimana dengan sahabat keluarga Damar? Apa pegangan hidup kita? Sehingga kita mampu menjalani hidup ini dengan sukacita. Apapun yang kita alami, kita akan siap menghadapi. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, agar kita tetap bertahan di dalam segala situasi yang sedang kita hadapi maupun yang akan kita hadapi, maka kita harus memiliki pegangan hidup yang benar. Tanpa pegangan hidup yang benar, kita akan salah langkah, kita akan kecewa, kita akan depresi, kita akan putus asa dalam menjalani hidup ini. Bahkan mungkin kita akan mempersalahkan Tuhan, kita akan mempersalahkan keadaan ini. Oleh karena itu, saat ini, bagi kami penting untuk kami berbagi hal ini. Paling tidak untuk kita pikirkan kembali. Mari kita duduk bersama-sama di dalam keluarga kita. Kita bicarakan. Supaya kita memiliki satu pegangan hidup yang benar. Bersama. Di dalam keluarga. Bapak, ibu, dan anak-anak. Punya pegangan yang sama. Pegangan yang benar. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau. Maka paling tidak ada dua pegangan hidup yang harus kita miliki agar kita mampu menghadapi realitas kehidupan ini. Badai, gelombang, kita akan mampu hadapi bahkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Hal yang pertama, pegangan hidup agar kita kuat menjalani hidup ini. Yang pertama adalah jadikan Yesus Kristus sebagai pegangan hidup kita. Kiranya Yesus Kristus Tuhan itu menjadi pegangan hidup setiap keluarga-keluarga Kristen. Sebab hanya Dialah yang mampu untuk menolong kita. Hanya Dialah yang mampu untuk memberikan jaminan kepada kita. Hanya Dialah yang mampu memberikan perlindungan, pertolongan kepada kita. Dengan kita menjadikan Yesus sebagai pegangan hidup kita di dalam keluarga kita, maka situasi apapun mampu kita jalani. Pertanyaannya, menjadikan Yesus menjadi pegangan hidup itu seperti apa?
Apakah cukup setelah saya sudah menjadi orang Kristen? Apalagi? Yang saya mau katakan kepada kita, saudara, menjadikan Yesus pegangan hidup. Yang pertama, kita harus belajar dari Ayub. Kalau kita katakan bahwa aku benar-benar, aku dalam arti keluarga kita ya, bahwa keluarga kita benar-benar menjadikan Yesus sebagai pegangan hidup, maka belajar dari Ayub. Milikilah hidup yang saleh, hidup yang jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itu adalah bukti bahwa kita menjadikan Yesus sebagai pegangan hidup kita. Di mana kehidupan kita akan saleh. Saleh itu berbicara tentang relasi, tentang hubungan, fokus kita hanya kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, itu berlandaskan kepada Tuhan. Kemudian kita hidup di dalam kejujuran. Kita hidup takut Tuhan. Kita menjauhi segala kejahatan, apapun yang namanya kejahatan kita harus jauhi. Saya pikir saya tidak perlu uraikan itu. Sahabat keluarga Damar, engkau sudah mendengar hal itu di gerejamu masing-masing. Gembalamu sudah menyampaikan itu. Saya hanya mau kembali mengingatkan kepada kita bahwa pegangan hidup yang benar, yaitu menjadikan Yesus sebagai pegangan hidup. Yang pertama tadi saya katakan belajar dari Ayub, yaitu kita hidup dalam kesalehan kita hidup dalam kejujuran kita hidup takut akan Tuhan, dan bukti kita hidup takut akan Tuhan, kita menjauhi segala bentuk kejahatan. Entah itu kejahatan yang kecil atau kejahatan yang besar sekalipun, kita harus jauhi. Itu sebagai bentuk dan bukti bahwa Yesus menjadi pegangan hidup kita. Marilah keluarga-keluarga Kristen, sahabat keluarga Damar, biarlah di dalam rumah kita sungguh-sungguh hidup saleh. Kita sungguh-sungguh hidup jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tetapi bukan berarti setelah kita sudah hidup saleh, hidup benar, hidup jujur, takut Tuhan dan menjauhi kejahatan, bukan berarti tidak ada masalah. Kita belajar dari Ayub. Ayub juga punya masalah, bahkan masalahnya bertubi-tubi. Artinya, sahabat keluarga Damar, manakala kita masih menghadapi masalah, saya mau katakan, masalah yang dihadapi oleh orang benar dan masalah yang dihadapi oleh orang yang tidak percaya kepada Yesus itu berbeda. Sebab masalah yang dihadapi oleh orang benar itu merupakan satu bentuk ujian Tuhan untuk melihat sejauh mana kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan percayalah, kesulitan masalah yang dihadapi oleh orang benar seperti Ayub itu tidak akan selamanya. Dia akan berakhir dengan sukacita, dia akan berakhir dengan kebahagiaan. Kalau kita baca akhir kisah hidup Ayub, luar biasa, Tuhan tambahkan berlipat-lipat kali ganda. Karena Ayub mampu menjalani proses yang Tuhan izinkan. Sebagai bukti bahwa Ayub benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Atau dalam konteks kita saat ini, kita benar-benar menjadikan Yesus sebagai pegangan hidup dalam keluarga kita, dalam kepribadian kita masing-masing. Itu bukti bahwa, yang pertama, bahwa kita benar-benar menjadikan Yesus sebagai pegangan hidup. Jadi bukan hanya sekedar saya sudah Kristen, no, tidak. Kalau hanya sekedar kita menjadi Kristen, kita bisa lihat pola hidup orang Kristen. Seringkali kita tidak bisa membedakan lagi. Sama. Banyak orang Kristen hidup dalam area abu-abu. Wahyu katakan dia tidak dingin atau tidak panas. Kita hidup dalam area suam-suam kuku.
Kita ingat firman Tuhan katakan, kalau engkau suam-suam kuku, aku akan muntahkan engkau keluar. Artinya kehidupan orang percaya, kehidupan keluarga Kristen, kehidupan sahabat keluarga damar harus jelas. Kalau engkau pengikut Kristus, engkau Kristen, buktikan kekristenan. Seperti yang Ayub lakukan. Jadi kalau kita katakan aku berpegang kepada Yesus sebagai pegangan hidupku, buktikan itu jangan hanya di ucapan, tetapi di dalam tindakan kita, di dalam kehidupan nyata kita harus jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti bahwa kita menjadikan Yesus sebagai pegangan hidup kita. Belajar dari bacaan kita tadi. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat 8. Dikatakan bahwa mereka yang benar-benar menjadikan Yesus sebagai pegangan hidup, dikatakan mereka tidak akan mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka tidak akan mengandalkan manusia atau orang lain, tidak mengandalkan keluarga saya orang kaya, om saya punya perusahaan dan sebagainya. Kita tidak akan mengandalkan diri kita. Kita tidak akan mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia ini. Orang yang berpegang kepada Yesus sebagai pegangan hidupnya, dia hanya akan berpengharapan kepada Tuhan. Dia hanya mengandalkan Tuhan di dalam seluruh hidupnya. Hatinya akan terpaut dengan Tuhan. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan percaya kepada hal-hal yang lain. Masih banyak orang Kristen yang katanya Kristen tapi katanya pegangannya kepada Kristus, tapi dia punya pegangan-pegangan yang lain. Itu fakta. Ingat, Yesus tidak mau atau Tuhan tidak mau diduakan. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, kalau kita sungguh-sungguh menyatakan bahwa kita berpegang kepada Yesus sebagai pegangan hidup kita, andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Percayalah kepada Tuhan. Jangan sekali-kali engkau mengandalkan kekuatanmu, engkau merasa dirimu hebat, engkau merasa bahwa engkau sudah punya segalanya. Dalam sekejap, semuanya akan sirna. Oleh karena itu, mari kita buktikan bahwa kita menjadikan Yesus sebagai pegangan hidup kita. Yang kedua, dalam perjalanan hidup kita, semasa kita masih hidup, Tuhan izinkan kita hidup, berbuatlah baik kepada semua orang. Kita ingat hukum tabur tuai yang disampaikan di dalam Galatia 6 ayat 7. Apa yang engkau tabur, itu juga yang akan engkau tuai. Selama engkau masih hidup, jangan kita pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Lakukanlah kebaikan kepada semua orang. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi kelak. Dan percayalah, kalau kita menabur kebaikan dalam hidup kita, bisa jadi selama kita hidup kita akan nikmati. Tetapi bisa juga kita tidak nikmati, tetapi anak cucu kita akan menikmati apa yang sudah kita tabur. Demikian sebaliknya, kalau kita menabur kejahatan, kita menabur hal-hal yang tidak baik, kita akan menuai hal seperti itu. Oleh karena itu, seperti saya katakan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi saya percaya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Selama kita menabur kebaikan, percayalah, tuaian kebaikan itu akan kita terima.
Sehingga pada saat terjadi sesuatu, kita tidak akan sendiri. Ada banyak orang yang akan menolong kita. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, apa pegangan hidup kita? Apakah kita berpegang kepada diri kita karena kita merasa diri hebat? Kita punya segala sesuatu? Pegangan kita kepada dunia ini? Saya mau katakan, dalam sekejap semuanya itu bisa sirna. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Oleh karena itu, jadikanlah Yesus pegangan hidup dalam keluarga kita. Jadikan Yesus satu-satunya pegangan hidup kita. Selalulah berbuat baik, jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan, jangan pernah capek. Lakukanlah kebaikan, tabur kebaikan kepada semua orang. Maka segala sesuatu yang akan kita alami, kita tidak akan mengalami kesusahan. Tuhan pasti akan menolong kita. Tidak untuk selamanya kesulitan kita alami. Maju terus dalam perjalanan hidupmu. Jangan engkau ragu. Selama kita menjadikan Yesus pegangan hidup kita, kita akan kokoh, keluarga kita akan kuat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dan mengalami kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat keluarga damar. Shalom Aleichem.